Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Saya percaya untuk semua yang udah gabung Connect at Home hari ini, mari kita siapkan hati kita. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir di rumah saudara. Mari saat hari ini kita buka hati kita nikmati hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan hadir saat hari ini. Mari saat hari ini saya undang kita untuk berdoa dalam bahasa roh.
bahwa Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus, oh Jesus, 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 ya Yesus Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan kerinduan kami, dan hadirat-Mu sudah memenuhi setiap kami. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam kami dan melalui setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami mau belajar lagi Tuhan, kami mau belajar mengenai apa yang menjadi dasar daripada kekristenan kami. Kami mau belajar sedikit mengenai grace, kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar waktu kami mendengar ini bukan menjadi sebuah syak bagi kami, tapi kami belajar untuk mengerti bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang penuh dengan anugerah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yogi Tasir, yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih, Tuhan sertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam. Saya bersyukur kita bisa berjumpa kembali. Di tengah-tengah kita sudah ada hamba Tuhan, Bapak Yogi Tasir ya bisa panggil Ko, masih muda sebenarnya. Ya, saya biasa panggil nama, saudara, tapi ya saya panggil Bapak malam hari ini. Ya, beliau sudah master teologi, saudara, jadi dan beliau saya minta hari ini berbicara tentang sedikit tentang grace, saudara, karena kita sedang masuk dalam sola gracia. Kita dari Desember kita sudah belajar, saudara, pentingnya kebenaran, pentingnya dasar. Kita belajar, saudara ya, mengenai sola scriptura, bagaimana Alkitab
kedaulatan Tuhan tertinggi di dalam kehidupan orang Kristen adalah firman Tuhan. Kemudian kita belajar tentang sola fide, faith atau iman. Ya, bagaimana iman menyelamatkan kita, bagaimana iman harus berpadanan dengan apa yang kita kerjakan dan buah kehidupan. Dan hari ini kita belajar satu dasar kenapa sih munculnya kekristenan di dunia ini, saudara. Ya, waktu itu kita sudah belajar sedikit sejarah gereja, munculnya gereja Katolik, munculnya gereja Ortodok, dan akhirnya kenapa di abad ke-16 Martin Luther mendeklarasikan reformasi, saudara. Nah, reformasi itu didengungkan dengan 5 sola, tapi kita akan belajar 3 saja, yaitu scriptura, sola fide, dan sekarang adalah sola gratia. Jadi untuk menghemat waktu, saudara, sebentar, Pastor Yogi akan menyampaikan dengan tentang mengenai kasih karunia. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa memang ada sedikit isu mengenai grace ini, saudara. Tapi saya mau katakan bahwa yang kita pelajari ini memang tentang Tuhan, karena Tuhan itu penuh dengan kasih karunia, saudara. Kita nggak bicara tentang extreme grace, kita nggak bicara tentang hyper grace, tapi kita bicara tentang memang Tuhan itu sendiri sudah grace, saudara. Jadi saya perlu saudara mengerti bahwa kita nggak anti grace, saudara. Ingat, perhatikan itu. Yang kita coba untuk tarik adalah balance, menjadi seorang Kristen yang balance, ya saudara, mengenai grace ini. Jadi kita nggak menjadi extreme grace atau yang disebut hyper grace mungkin yang selama ini isu yang sering kita dengar. Jadi grace itu nggak sesat, saudara. Grace itu adalah Tuhan sendiri, saudara mesti perhatikan itu. Oleh karena itu saya berharap Pastor Yogi bisa menyampaikan dengan seimbang, saudara, karena saya juga udah ngobrol sama beliau di kantor. Jadi saya tahu juga beliau mempelajari tentang grace ini cukup dalam, saudara ya. Dan saya yakinkan saudara bahwa beliau bukan extreme grace, saudara ya. Beliau bukan hyper grace. Jadi kita hilangkan dulu apa yang disebut grace itu udah sensitif. Enggak, saudara. Tuhan itu grace, saudara. Kita perlu belajar, Tuhan itu penuh kasih karunia. Tapi kita perlu seimbang menyingkapinya, ya. Sambil kita belajar bertumbuh, semakin dewasa, dan semakin kita mengerti mengenai grace ini. Jadi waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pastor Yogi. Tuhan Yesus berkati. Iya, shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Pastor Fandi, sebuah kehormatan. Saya boleh share screen, Pastor Fandi? Ya, kalau sudah co-host bisa ya. Terima kasih. Ya, tentang sola gratia sesuatu yang sangat penting, itu sebabnya kita perlu mengerti betul sekali yang tadi dikatakan. Ini adalah sebuah fondasi, ya. Itu sebabnya teman-teman bisa lihat sebetulnya di dalam judul ini semua berkaitan dengan grace atau kasih karunia. Di situ membedakan antara keselamatan sejati dengan keselamatan palsu. Kenapa saya berani mengatakan ini? Nanti teman-teman bisa lihat sendiri kenapa, ya. Bisa next, nggak bisa gerak di saya ya. Ya, ada poin pertama, hubungan kasih karunia dengan iman. Ini perlu kita ketahui dulu. Ayat Efesus 2 ayat 8-9, kita akan banyak sekali ayat-ayat. Walaupun sebetulnya ayat ini tidak cukup lengkap untuk saya sampaikan karena waktu saya berusaha 30 menit ini bisa selesai. Mudah-mudahan kalau tidak mungkin akan ada sisa sedikit untuk next ya. Nah, ini penting banget. Bicara keselamatan sejati, teman-teman harus balance ya antara kasih karunia dan iman, nggak bisa dipisahkan. Karena Alkitab bilang sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ketika orang nggak ngerti ini timbul ekstrim, ya kan? Karena kasih karunia. Ada yang bilang, enggak, karena iman. Nanti dulu, Paulus bilang karena dua-duanya ya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Dan perhatikan di sini, makna kasih karunia dan iman dijelaskan oleh setelah titik koma. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas ini a gift from God. Ya, bukan hasil usaha tapi pemberian Allah. Ditekankan lagi ayat 9 dengan lebih tajam lagi.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini penting sekali karena seluruh surat Paulus itu sebetulnya menggambarkan satu tulang punggung dari kekristenan. Bapak Ibu tahu yang namanya kitab Roma. Kalau Anda pengen belajar grace dengan lengkap, kitab Roma dan Galatia. Dan kitab Roma disebut magnum opus oleh para teolog. Karena itu adalah karya mahakarya yang membedakan yang namanya Kristen dengan agama Yahudi atau agama Islam, agama Buddha, Hindu. Perbedaan kekristenan itu justru di sini. Sedangkan agama Yahudi dan seluruh agama lain, mereka masih pakai pewahyuan yang lama. Bukan salah, tapi sudah selesai, nggak berlaku lagi. Pewahyuan yang lama untuk keselamatan adalah siapa yang taat kepada hukum-hukum agama, mereka selamat. Semua agama mengajarkan itu. Tapi Paulus muncul dengan sebuah pewahyuan yang berbeda. Kristus yang bangkit. Jadi sama murid-murid yang lain pun Paulus ada sedikit perbedaan, bukan bertentangan. Makanya kalau Anda baca surat Paulus, kemudian Anda baca surat Yakobus terutama, itu sepertinya bertentangan tapi tidak, hanya sudut pandangnya berbeda. Nah, di sini kita pengen belajar karena fokusnya sola gratia, teman-teman, jelas banget Paulus ini menekankan sesuatu yang disebut magnum opus tadi, membedakan antara Kristen dengan agama. Agama adalah usaha manusia untuk mentaati hukum-hukum Allah supaya semoga kiranya selamat. Tapi kekristenan sangat berbeda. Itu kasih karunia oleh iman, bukan hasil usaha, bukan hasil ketaatan dia pada hukum-hukum agama, termasuk hukum Taurat. Bukan hasil pekerjaanmu, termasuk agama Yahudi dan agama apapun. Nah, ini ngeri. Makanya waktu itu Paulus mau dilempari batu, mau dibunuh. Dikiranya Paulus menentang hukum Taurat. Padahal era itu sudah selesai. Hukum Taurat digenapi oleh Yesus Kristus. Era itu selesai, Paulus mengajarkan yang berbeda, dia dituduh, mau dihukum, mau dibunuh. Ya, jadi kalau Anda menjadi pengkhotbah Injil yang sejati, seharusnya Anda akan mudah dituduh sebagai tadi hyper grace. Padahal ada hyper grace, memang ada yang tidak hyper grace. Kekristenan itu grace, ya kan? Nah, kita lihat lagi, sudah ngerti hubungan kasih karunia dan iman tidak bisa dipisahkan, karena begitu dipisahkan jadi ekstrim dan sesat. Ya. Jadi begini, kasih karunia, kenapa perlu dua-duanya? Kasih karunia itu tangan Allah, Bapak Ibu, teman-teman ya. Sedangkan iman itu tangan kita. Tapi jangan terjemahkan iman itu hasil usaha. Jangan, karena jelas itu bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaan, tapi tangan kita, respon kita. Jadi Allah memberikan kepada setiap manusia iman secukupnya untuk bisa merespon. Itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab, Allah menghendaki supaya semua orang bertobat. Walaupun realitanya nggak semua orang bertobat. Allah menghendaki semua orang bertobat. Ya, kitab Petrus bilang begitu kan. Dan Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kehendak Tuhan untuk semua bertobat dan Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tapi tetap respon kita diperlukan. Artinya Tuhan kasih iman secukupnya. Itu tangan kita, bukan hasil usaha kita. Ya. Nah, kita bisa buktikan itu bahwa sebetulnya iman itu bukan hasil usaha kita. Roma 10:17 bilang gini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita nggak dengar firman Kristus, bisa muncul nggak iman? Nggak bisa. Jadi sebetulnya kepada setiap orang, kenapa setiap orang diberi tanggung jawab masuk surga atau neraka, sebetulnya Tuhan kasih investasi secukupnya untuk dia bisa memiliki yang namanya merespon dengan tepat akan Injil. Tapi sayangnya nggak semua mau menggunakan. Ya, tapi itu pun asalnya dari Tuhan, karena timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, berikutnya lagi Galatia 5:6 bilang gini, masih bicara soal iman itu pun sebetulnya bukan usaha kita, tapi pemberian Tuhan ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, tadi iman timbul oleh firman Kristus. Sekarang gini, iman bisa bekerja oleh karena kasih. Saya kasih contoh gini. Orang itu bisa percaya bahwa dia itu disembuhkan Tuhan dengan lebih mudah kalau dia mendengar berita, Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengampuni dosanya, Tuhan menerima dia apa adanya. Ketimbang kalau dia tertuduh, aduh saya nggak layak untuk sembuh, Tuhan nggak sayang saya mah dibuang sama Tuhan. Iman jadi nggak bisa bekerja karena nggak ada kasih. Tapi begitu kasih Allah diberitakan, iman langsung bekerja. Makanya kita seringkali heran, kenapa, sorry to say, kalau kita khotbah sama kalangan orang Kristen, jarang terjadi mujizat dibanding kalau kita khotbah sama kalangan non-Kristen. Saya bolak-balik kan, udah bolak-balik penginjilan kan, one on one sudah lebih dari ribuan, di
rame-rame banyak orang juga sama. Tiap kali saya melihat mujizat lebih sulit terjadi di antara orang Kristen. Karena orang Kristen sudah penuh dengan rasa tertuduh, harus gini, harus gitu, dan sebagainya. Tapi grace, kasih karunia yang fresh bagi pendengar baru, wow, ada satu pribadi, Allah, jelma jadi manusia, mati buat dosa saya. Pam, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Anda lihat di Kisah Rasul kan gitu kan? Tapi begitu dia jadi Kristen sekian tahun, sorry to say, mulai masuk tuntutan hukum Taurat, tanda kutip, di dalam gereja Tuhan, dia mulai tertuduh, ya kan? Mulai nggak bisa. Ya kan? Nah, sudah buka baik-baik hati ya. Saya bukan pengkhotbah Hyper Grace loh ya. Ini jelas Anda mesti ngerti dulu. Iman bekerja oleh kasih. Jadi kalau kasih tidak ada, sulit untuk timbul iman. Sama seperti semua perumpamaan yang Yesus berikan. Ada orang diampuni 10.000 talenta, ini sudah diampuni besar, tapi dia nggak merenungkan kasih itu. Orang utang 100 talenta, dicekek di penjara. Tapi beda dengan perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Yesus bilang, orang mengasihi banyak karena diampuni banyak. Ini contoh wanita ini. Dia merasa dirinya berdosa, dia rasa kasih Tuhan begitu besar. Dia sangat mengasihi Tuhan, dia menangis, dia lapin kaki Tuhan. Tapi Simon orang Farisi merasa apa? Kasih Tuhan sama dia kecil. Kenapa? Karena dia rasa dia orang tidak berdosa, orang benar. Nggak perlu kasih karunia Tuhan. That's why orang yang sedikit diampuni, sedikit mengasihi. Ini semua konteksnya dia. Grace, begitu ada rasa Tuhan itu grace-nya begitu besar, kasihnya begitu besar, iman timbul dengan begitu mudahnya. Begitu Anda tertuduh oleh berbagai tuntutan hukum Taurat, iman jadi sulit muncul. Ya, jadi ngerti banget nih, kasih karunia dan iman sangat berhubungan erat dan nggak boleh dipisah. Begitu dipisah, terjadi ekstrim. Nanti saya akan ceritakan ekstrimnya ya. Tapi ini poin pertama ini dulu, supaya kita ngerti. Sekarang lihat lagi, pada akhirnya nggak heran kalau Paulus bilang di Roma 11:36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bayangin, kalau segala sesuatu bukan dari Dia, masih ada campur tangan kita, kemuliaan nggak bisa bagi Dia selama-lamanya. Karena kita masuk surga, kita akan bilang gini, because of me, karena gue berbuat baik, karena gue suci loh, gue puasa loh seminggu 2 kali. Jangan Anda pikir orang yang ngerti Injil, Grace, nggak puasa. Saya tanya teman-teman dari kantor ya kan, doa, puasa, hidup kudus, jalan, perpuluhan, jalan, saudara. Tapi bukan lagi dasarnya karena itu saya mau diberkati, keliru. Dasarnya karena ini dia. Kita sadar semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena iman pun tadi dari Dia. Ya, nah, jadi ngerti ya, hubungan kasih, karunia, dan iman ini sangat erat, nggak boleh dipisahkan, dan pada akhirnya kita harus mengakui dengan penuh kerendahan hati, tidak bisa bermegah. Memang semua darimu Tuhan, iman aja darimu kan, olehmu, dan kepada Dia. Ya, nanti kita akan lihat ya, jangan juga terlalu ekstrim di poin 1, karena banyak poin, ada 4 poin kalau nggak salah, ini saya siapin atau 5 ya. Jadi supaya kita seimbang bisa mengerti. Ya, tapi ini dulu dipahami dasarnya ini. Tanpa ngerti dasar ini, kita akan kecampur lagi sama usaha kita, usaha daging kita untuk mentaati supaya diberkati dan selamat, itu jadi keliru kalau begitu ya. Nah, kita lihat lagi. Poin kedua, ini isu-isu yang sering dibahas ya kan. Apa sih arti mengerjakan keselamatan dari sudut pandang kasih karunia ya, dari sudut pandang keselamatan yang sehat menurut saya, yang sejati ya. Kita lihat Efesus 2 ayat 12 sampai 18, tapi saya ambil 2 ayat aja. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jelas Paulus sudah ngomong gini, kamu senantiasa taat. Berarti ini buah kekristenan sudah ada di sini ya. Kamu senantiasa taat. Nah, kita perlu ngerti kenapa mereka bisa taat. Berdasarkan poin 1 tadi, kenapa mereka bisa taat? Karena mereka ngerti keselamatan, kasih karunia, dan iman. Bukan hasil usaha mereka. Jadi bukan berarti kalau itu bukan hasil usaha Pastor Yogi atau Ko Yogi, kita nggak mungkin bisa taat dong. Loh, ini buktinya kamu senantiasa taat. Dia bicara kepada jemaat Kristen, dan jemaat mula-mula adalah penuh dengan grace melimpah-limpah. Berita Injil yang Paulus beritakan, bahkan dia bilang, kalau kamu dengar Injil yang berbeda dari yang kuberitakan, terkutuk tuh yang memberitakan, dia bilang 2 kali. Nanti kita bahas itu juga. Tapi dijelas, kamu senantiasa taat. Karena itu, nah dia menekankan di sini, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan kalian, tetaplah taat. Tetaplah hasilkan buah ketaatan, hasil kasih karunia tadi. Sekali lagi, itu pemberian, bukan hasil usahamu ya. Tapi hasilnya adalah ketaatan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi konteksnya begini, banyak orang ternyata begini nih, Paulus tahu betul ada orang-orang yang serius, dia memang taat,
senantiasa taat, tapi Paulus juga menemukan sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip tidak murni. Kalau ada aku, kamu taat. Kalau aku nggak ada, kok kamu kayaknya kurang taat sih? Atau aku dengar, ya kan, kamu kurang taat. Makanya dia bilang gini, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Kan sama kayak bos zaman sekarang, bisa pemimpin hadir, anak buahnya pada, wah kelihatannya kerja. Padahal tadi malah lagi main game di internet dan sebagainya, ya kan. Kurang lebih begitu. Jadi jangan pikir takut dan gentar nih bicara soal, wah gimana? Nanti dulu konteksnya jelas di sini, mereka seolah-olah begitu takut gentar dan taat. Kan ada Paulus, begitu Paulus nggak ada takut gentarnya tuh. Berarti kamu masih lihat pemimpin, bukan lihat Tuhan. Kira-kira gitu tuh konteksnya yang Paulus ngomongin. Ya, terlebih waktu aku tidak hadir, seharusnya kamu tetap taat. Kan kamu senantiasa taat selama ini. Aku lihat buah ketaatanmu, aku dengar. Kok sekarang jadi begini nih, aku dengar berita. Gitu. Nah, sekarang lihat, balik ke konteks tadi. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, walaupun nggak ada aku. Kenapa? Karena sebetulnya itu nggak tergantung sama aku. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Wih, ini powerful banget nih. Allah yang mengerjakan, jangan kira kita yang mengerjakan ketaatan. Allah. Tapi jangan juga ekstrim gini. Kalau Allah, kalau Yogi yang mengerjakan, kita nggak usah taat. Anda keliru total. Allah itu bekerja dengan cara begini, bukan seperti robot. Dia memberikan desire, kemauan. Anda tiba-tiba punya kemauan untuk taat. Because waktu Anda percaya Yesus, Yeskiel 36:26 bilang gini, Anda diberi hati yang baru dan hati itu hati yang taat. Jadi kalau ada orang yang merasa sulit untuk taat, pertanyaan gini, satu, Anda betul sudah lahir baru atau belum diberi hati yang taat? Kedua, Anda udah lahir baru mungkin, tapi nggak ngerti bahwa Anda itu ciptaan baru, dan punya hati yang baru dan punya hati yang taat. Jadi ditipu iblis terus. Tipuannya gini, lu nggak bakal bisa taat. Buktinya lu jatuh terus. Lu nggak bisa taat, buktinya jatuh terus. Hanya dua kemungkinan. Nah, teman-teman perlu mengerti. Allah yang mengerjakan desire. Jadi kalau Anda desire, pengen perpuluhan, pengennya hidup suci, pengen kudus, itu tanda Anda lahir baru. Tapi kalau Anda pengen hidup kudus, supaya Anda masuk surga, nah itu tanda tanya. Bisa jadi salah pengajaran, poin kedua tadi. Dikiranya gara-gara saya taat, maka saya masuk surga. Anda keliru. Kalau Anda bisa taat masuk surga, Yesus nggak perlu mati. Dan kita akan jadi orang sombong di surga. Nih Tuhan, gara-gara gue taat, gue masuk surga. Jadi tadi kita menghancurkan prinsip Paulus tadi. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi kemuliaannya. Jangan berbagi. Bagiku juga separuh. Andil, ya kan? Jangan berbagi. Kemuliaan hanya bagi dia, bukan bagi kita sedikit pun. Ya. Jadi ini jelas Tuhan yang kasih kemauan, bukan hanya kemauan. Pastor, saya mau hidup kudus, tapi kok nggak bisa? Dengar, kemauan dan pekerjaan. Bahasa Inggrisnya, to will and to do, desire and to fulfill. Bukan hanya punya kemauan, tapi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Justru tanda kekristenan paling hebat bukan lumpuh berjalan, buta melihat, orang mati bangkit, bukan. Hidupmu berubah. Jadi dari terikat dosa, Anda menang atas dosa. Itu bukti grace yang sejati, saudara. Jadi saya tidak peduli kalau Anda bilang, I live under grace, Pastor. Saya nggak hidup di bawah Taurat, saya hidup di bawah kasih karunia. Tapi gue lihat buahmu bolak-balik jatuh dalam dosa. Saya nggak percaya itu kasih karunia. Kasih karunia itu membebaskan Anda dari dosa. Bukan berbuat dosa, membebaskan berbuat dosa, tapi melepaskan Anda dari ikatan dosa. Ya, jadi ini jelas banget ya teman-teman. Kita lihat dalam Inggrisnya jauh lebih jelas. Di King James Version ayat 12 dibilang gini, Wherefore my beloved, as you have always obeyed, selalu taat, not as in my presence only, but now much more, terlebih lagi, in my absence. Perhatikan kata yang saya bold kuning. Work out your own salvation with fear and trembling. Saya kasih garis kuning ini, bold kuning, work out. Bukan work for. Orang pikir kerjakan supaya selamat. Bukan. Work out itu gini, it is already inside of you. And work it out, keluarkan, manifestasikan gambar Kristus, manifestasikan rupa Kristus yang sudah ada di dalam kamu. Kamu itu udah mati, kamu udah dikubur bersama Yesus, engkau ciptaan baru. Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam Anda pengharapan dengan kemuliaan. Then work it out, keluarin rupa Kristus itu, manifestasikan. Itu maksudnya work out, kerjakan keselamatan, not work for salvation. Bukan kerja supaya selamat. Ya, jadi paham banget perbedaan. Ini memang radikal. Buat Anda yang belum pernah dengar, terkesannya ini menyesatkan. Tapi inilah Injil. Anda baca kitab Roma dan Galatia, Anda akan
Change semua mindset Anda, bolak-balik baca dan renungkan. Ya, nah perhatikan, saya kasih kesimpulan, Anda tidak taat supaya selamat. Yang benar adalah begini, Anda selamat supaya taat. Kalau agama Yahudi, hukum Taurat maupun agama Buddha, saya dulu mau jadi biksu, Anda taat supaya selamat. Kekristenan beda, Anda selamat supaya taat. Dan ini tidak bertentangan dengan perjanjian lama. Dengan baik, kalau kita pikir hukum Taurat bisa menyelamatkan, itu karena kita nggak ngerti. Hukum Taurat nggak pernah dirancang Tuhan untuk menyelamatkan. Hukum Taurat itu untuk apa? Untuk membuat manusia sadar akan standar Tuhan, mereka nggak bisa melakukannya dengan kekuatan manusia. Mereka sadar mereka butuh juru selamat. That's why ada hewan kurban di PL. Gambaran Kristus, lambang Kristus. Sama seperti bangsa Mesir, bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, ya kan? Baru mereka dikasih 10 perintah. Jadi mereka selamat dulu atau 10 perintah dulu, pertanyaan saya? Selamat dulu. Diselamatkan, waktu mereka diselamatkan, mereka layak nggak? Nggak layak. Bahkan sepanjang 40 tahun mereka menyembah patung dewa Refan, menyembah macam-macam. Nangkep ya Bapak ya? Mereka diselamatkan dulu dari Mesir dengan hanya nangis berseru sama Tuhan, gua jadi budak 400 tahun, Tuhan tolong. Tuhan belas kasihan. Dan Tuhan berjanji sama Abraham. Itu bukan karena kebaikan bangsa Israel. Diselamatkan dulu, baru dikasih tahu 10 perintah. Dan Tuhan juga kasih sistem upacara kurban hewan. Supaya mereka ngerti, you cannot do it without the blood. Tanpa darah, kamu nggak akan pernah bisa. Tapi ini saya kasih supaya kamu tahu. Supaya sekarang gini, aku sudah keluarin kamu dari Mesir. Sekarang kamu harus sadar, Mesir harus keluar dari kamu. Dan jalannya dua, firman dan darah. Dan Yesus adalah firman yang berdarah-darah untuk Anda. Karena dia firman Allah yang menjadi manusia. Wow, jadi ini mesti dimengerti ya. Anda tidak taat supaya selamat, tapi Anda selamat supaya taat. Nah, Roma 16 ayat 26 bilang begini. Tapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ini yang benar. Hasil dari keselamatan sejati itu ketaatan iman, bukan ketaatan pada usaha kita untuk mentaati Taurat, mentaati hukum-hukum agama kalau ini non-Kristen. Tidak, tapi ketaatan iman, ketaatan hasil iman kepada kasih karunia. Makanya disebut ketaatan iman. Jadi hati-hati membedakan ketaatan dengan ketaatan iman. Jemaat bisa bingung nih ketaatan iman. Kita nggak tahu, pokoknya taat berkat. Nanti konsep kita jadi Taurat. Padahal ketaatan iman yang mendatangkan berkat. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Yuk. Bisa nggak keselamatan hilang? Ini semua sumber dan kasih karunia Bapak Ibu. Keluaran 32, 33 dan Wahyu 3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi bisa hilang nggak? Bisa dong. Jelas tuh, kalau kita baca ini bilang nggak bisa hilang, maka tuh buta mata kita ya kan, jelas bisa ya kan, kuhapuskan dari dalam kitabku. Wahyu 3 ayat 3-5. Karena itu ingatlah, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini Tuhan ngomong kepada 7 jemaat. Berarti orang Kristen. Orang Kristen adalah ciptaan baru. Harusnya jubah dia udah putih, udah baru. Kenapa di sini dikatakan dia akan dikenakan pakaian putih? Dan dikatakan bertobatlah. Dan dikatakan barang siapa menang. Bukankah Paulus mengatakan siapa percaya pada Yesus, oleh karena kasihnya kita orang-orang yang lebih daripada para pemenang. Kenapa di sini barang siapa menang? Nah, banyak orang nggak mengerti, lalu langsung menarik kesimpulan, ini hukum Taurat lagi balik. Kita harus melakukan Pak supaya selamat. Dengar baik, inilah yang orang nggak ngerti. Di sini kitab Wahyu lagi bicara soal sanctification. Paulus itu seringkali penekanannya justification. Status kita secara roh itu sudah bersatu dengan Tuhan. Status kita itu udah serupa Yesus secara roh, bro, baru secara roh.
Tapi secara manifestasi belum, pembentukannya sanctification itu sumur hidup, makanya pakai bahasanya akan di sini. Ia akan dikenakan pakaian putih. Barang siapa menang, Paulus pakai bahasa iman. Engkau lebih daripada pemenang, engkau sudah selamat. Pakai kata sudah selalu. Jadi kalau Anda benturkan, nggak ketemu, yang satu akan extreme hyper grace, yang satu akan extreme hyper law, atau kembali ke hukum Taurat. Karena kita nggak ngerti kita ini roh, jiwa, tubuh. Yang diselamatkan itu kalau Anda keluar dari air baptisan, itu apamu yang selamat, saya tanya. Kalau Anda gendut, masuk ke baptisan air, keluar dari air, Anda tetap gendut apa jadi langsing? Ya tetap gendut lah, kalau jadi langsing itu miracle viral di YouTube, ya kan? Kalau Anda jerawatan dibaptis, wah gue lahir baru, percaya gue langsung dibaptis, gak tunggu lagi, keluar, jerawatmu hilang semua. Itu viral, semua orang mau dibaptis, saudara. Yang selamat itu apa? Rohmu dulu, rohmu perfect, sempurna, karena engkau lahir baru, lahir dari Allah, benih ilahi ada di dalam. Tapi kita Wahyu lagi bicara realita fisik sekarang. Kamu teh sudah Kristen, sudah dimenangkan, sudah ditebus, sekarang kamu masih belum bertobat, apamu? Oh, jiwamu, pola pikirmu, makanya metanoia bicara soal apa? Rubahlah pembaharuan budimu, kita bilang. Makanya sih kalau doain orang sakit sembuh tuh simple, saya masuk ke roh dulu, Anda udah sembuh. Saya nggak mau doain orang sakit itu, Anda akan sembuh. Karena saya tuh bicara dari justification dulu, Anda udah sembuh, Anda udah selamat, Anda sudah kudus. Baru pola pikirnya bisa dirubah. Tapi saya emang nggak mau lupain yang baru pola pikir dirubah. Karena kalau dia ngomong sudah pola pikir dia nggak dirubah, dia pendeta gelo, ngomongnya sudah dulu. Dan saya juga menerapkannya nggak gampang. Ya, tadi baru cerita sama Fandi, sama semuanya kan. Saya ngomongin kesembuhan, pelepasan itu kayaknya gampang begitu. Sorry itu sih ngomongin ekonomi, keuangan, saya berat gitu. Padahal iman yang sama untuk keselamatan, iman yang sama untuk kesembuhan itu sama. Nyembuhin orang sakit gigi sama nyembuhin orang mati, bangkitin orang mati sama-sama supaya gaji kita cukup per bulan gitu. Itu sama, iman yang sama. Tapi ya setiap orang punya area-area di mana Tuhan lagi bekerja. Itulah sanctification. Selama kita di bumi ini kita mesti bisa manifestasikan setiap area dari apa yang sudah ada di roh kita yang sudah sempurna dan perfect. Rohnya sempurna, tapi kalau jiwanya nggak memanifestasikan kepada tubuh, ya keselamatanmu baru sepertiga, bos. Kan roh, jiwa, tubuh baru sepertiga, kan? Sedangkan keselamatan itu sudah, sedang, dan akan. Selalu aspek itu 3 dalam teologi. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita perlu pelajari. Makanya kalau bicara soal keselamatan bisa hilang, bisa, tapi bisa juga nggak hilang. Caranya gimana kalau gitu? Nih, 2 Timotius 4 ayat 7, Paulus begini bilangnya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Karena kita diselamatkan karena kasih karunia dan melalui iman, berarti yang kita pelihara apa harusnya? Iman. Kan kasih karunia mah tangan Allah. Kita nggak bisa pelihara tangan Allah dong. Allah yang mau pelihara tangan Allah. Kita peliharanya apa? Bagian kita. Iman. Iman pun asalnya dari Tuhan, tapi kita harus pelihara. Semua orang diberi iman secukupnya, tapi kita harus dari iman, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, tambahkanlah kepada imanmu kesucian, tambahkanlah kasih kepada orang-orang percaya, kasih kepada semua orang dan sebagainya, Pak Petrus bilang. Iman harus dipelihara sampai akhir. Ini bagian kita pelihara iman. Makanya pertandingan orang Kristen itu, pertandingan apa Bapak Ibu? Pertandingan iman. Perlombaan apa? Iman. Karena semuanya udah Tuhan kasih, udah beli dengan darah Yesus. Kita bisa keluarin nggak itu jadi manifestasi nyata? Yang bisa memunculkan apa? Iman. Dan iman itu enggak, ya satu sisi dibilang susah, gampang susah. Karena tiap orang beda-beda area-area yang harus dikerjakan. Ditangani Tuhan. Dan diresponi oleh kita. Ya, nah ini poin ketiga. Poin keempat yang perlu kita bahas hubungan kasih karunia. Kasih karunia itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada orang ekstrim bilang gini, Pastor, di khotbah lagi. Ada juga di gereja kita udah masuk juga lagi waktu baranang siang waktu itu kan dibahas tapi udah keburu kelewat ya. Cinta Tuhan sama kita begitu besar kata pendeta ini. Sampai nggak mungkin bisa berubah. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa segala macam, dia udah mentok cinta sama kita nggak bisa berubah. Anda keliru. Tuhan itu punya perasaan. Kalau Anda baca dalam Alkitab, sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Aneh ya, Tuhan itu roh tapi bilang sesuai hatiku dan jiwaku. Itu ada perasaan. Walaupun kasihnya tetap konsisten, tapi perasaannya, dia penyingkapan dia sama kita itu bisa berubah. Kalau Anda jadi ayah pasti ngerti. Anak yang taat sama yang tidak. Anda mengasihi anak-anak Anda, tapi Anda akan bisa membedakan perasaan Anda sama yang taat dengan yang tidak.
rasanya tuh jadi saya jadi ngerti, oh iya pantesan Bapak tuh rasanya gimana ya, dia tetap sayang aku, tapi begitu kita nggak sesuatu yang Tuhan, ya Tuhan sempurna kasihnya, dia nggak jadi membenci Anda, mengasihi, tidak, tapi dia bisa bertambah. Makanya Alkitab bilang begini, Kisah Rasul 4 ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kalau ada kasih karunia yang melimpah-limpah, berarti ada kasih karunia yang tidak limpah-limpah. Otomatis dong. Iya dong, kalau Anda baca ini kan. Berarti ada kasih karunia yang tidak melimpah-limpah. Gampang sekali gini, Kisah Rasul adalah gambaran gereja teladan untuk sepanjang zaman. Gereja kita, gereja siapapun di bumi ini, saya melihat kita semua belum nyampe kepada kasih karunia yang melimpah-limpah. Iya dong, Petrus jalan, bayangannya nyembuhin orang sakit. Paulus itu bekas pakaiannya, bekas kainnya nyembuhin orang sakit, ngusir setan, ya kan. Sekali khotbah jebret, sejarah menuliskan 60.000 orang bertobat di Efesus tuh, Yohanes, ya kan. Petrus 3.000, 5.000, kalau kita sekarang udah khotbah 5.000 kali, satu orang belum bertobat, gitu kan. Nah, kita lihat kasih karunia melimpah-limpah, berarti ada kasih karunia yang tidak melimpah-limpah, walaupun masih kasih karunia. Ya, nah kita lihat lagi 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Berarti kalau ada makin melimpah, ada juga makin berkurang. Otomatis dong. Makin melimpah. Sudah melimpah nih karena jemaat mula-mula. Dia bikin lagi makin melimpah. Nah, apa yang bisa bikin naik turunnya kasih karunia itu dalam hidup kita? 2 Petrus 1 itu bilang ini, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Rupanya faktor pengenalan. Sekali lagi, pengenalan bicara soal apa? Hubungan. Hubungan itu, tadi saya bilang, Tuhan tidak stagnan, dia bisa sedih, dia bisa grieve. Makanya Paulus bilang, don't grieve the Holy Spirit. Jangan buat berduka Roh Kudus. Pengenalan akan Yesus, pengenalan akan Bapa, inilah hidup yang kekal, kata Yohanes 17 ayat 3. Jadi, kasih karunia bisa bertambah nggak? Bisa. Bisa berkurang? Bisa. Tergantung apa? Pengenalan. Sama kayak tadi, keselamatan bisa hilang, bisa nggak? Ya bisa, ya bisa tidak. Tergantung apa? Iman. Iman kan bicara soal apa? Pengenalan. Pengenalan akan Allah dan akan Yesus, kasih karunia akan makin bertambah. Nah, kenapa di gereja mula-mula begitu berlimpah-limpah? Karena pengenalan mereka akan Yesus begitu murni, nggak seperti zaman sekarang udah dicampur dengan psikologi manusia, dicampur dengan kemampuan daging kita, dicampur dengan pengandalan diri, uang, dan sebagainya. Tapi pada masa itu, Rasul Petrus dan Yohanes bilang, emas dan perak tidak ada padaku, yang aku miliki, aku berikan padamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit. Zaman sekarang gereja sulit untuk ngomong emas dan perak tidak ada padaku karena ada berlimpah-limpah. Tapi sulit untuk berkata, dalam nama Yesus, bangkit. Nah, nggak bangkit. Kenapa? Karena kasih karunia melimpah-limpah, karena pengenalan mereka akan Yesus juga melimpah-limpah pada saat itu. Rasul-rasul mengkhotbahkan fokus Yesus yang mati di salib dan yang bangkit dari antara orang mati. Fokus khotbah itu terus. Dahsyat. Dahsyat. Nah, begitu bisa lihat lagi. Inggrisnya jelas, grace and peace, ini authorized version ya, be multiplied, berlipat kali ganda. Grace bisa berlipat kali ganda, peace, damai sejahtera dalam hatimu bisa berlipat kali ganda, unto you, through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Knowledge itu epiginosko, bukan pengetahuan teori, tapi pengenalan seperti suami terhadap seorang istri. Dalam hubungan yang dekat, yang terbuka, yang dialami hari lepas hari. Ya. Nah, sekarang dua ekstrim yang tadi semua sampaikan. Mudah-mudahan keburu. Ekstrim pertama. Ini keselamatan palsu namanya. Tadi keselamatan sejati yang saya bahas. Kasih karunia tanpa ketaatan iman akan menghasilkan license to sin. License itu izin ya, SIM ya, surat izin mengemudi, izin untuk berdosa. Ya, nah kita lihat ayatnya sudah disebutkan dalam Yudas 1 ayat 3-5. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Sih, tadi yang dipelihara iman, sekarang yang dipertahankan juga
iman. Iman yang bagaimana? Iman yang murni yang disampaikan pada orang-orang kudus. Iman gereja mula-mula. Jangan campur sama gereja modern yang udah kecampur, saudara ya. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, license to sin. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kita license to sin, sebetulnya kita sedang menyangkal Yesus. Karena Yesus mati bersama kita saat dia tersalib. Waktu kita percaya bertobat. Kita udah mati. Tapi udah mati, kok masih bisa bikin dosa? Paulus bilang kan sekali-kali tidak. Kamu tidak bisa berlimpah dalam dosa. Sekalipun kasih karunia berlimpah-limpah. Karena kamu udah mati lah. Kamu menyangkal Yesus kalau kamu berlimpah-limpah dalam dosa. Setelah menerima kasih karunia. Makanya dikatakan menyangkal Tuhan penguasa. Kita jadi penguasa, bukan lagi Tuhan Yesus. Tapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, ayat 5, dan tidak melakukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Ini gambar yang tadi saya bilang. Mesir jadi gambaran kita bebas dari dosa manusia lama. Namun sekali lagi, meskipun udah selamat, Tuhan membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi buat Yudas, orang-orang ini dianggap orang yang tidak percaya, sekalipun mereka menyebut diri mereka Kristen. Karena iman yang benar menghasilkan hidup yang benar. Ya, nah ini penting sekali. Saya harap bisa selesai, I don't know, mudah-mudahan ya. Nah, sekarang ekstrim yang kedua. Kalau tadi ekstrim ke-1, license to sin, ekstrim yang kedua, ini yang paling sering banyak di gereja sebetulnya ini. Walaupun yang poin 1 lagi berkembang nih kelihatannya ya. Gerakan hyper grace lagi berkembang, tapi ini sudah berkembang lebih dulu. Kembali kepada hukum Taurat, legalisme. Ini juga sama, keselamatan palsu. Ini yang ditentang sama Martin Luther, karena orang Katolik punya pengertian keselamatan itu oleh anugerah dan oleh perbuatan saleh. Itu ditentang sama Martin Luther. Tidak plus. Iman-iman, nggak ada plus perbuatan baik. Karena plus perbuatan baik berarti kita memisahkan iman dengan ketaatan. Galatia 3 ayat 1-5 bilang ini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, bayangin, udah Kristen, percaya Yesus dibilang bodoh sama Paulus. Siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Kenapa Yesus Kristus disalibkan? Paulus lagi mengingatkan, kamu tuh udah tersalib, kamu udah mati bersama Yesus. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu menerima roh, kita menerima Roh Kudus, diselamatkan, tentu bicara soal itu ya, karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya apa teman-teman? Karena melakukan Taurat atau percaya Injil? Jelas nih pertanyaan retorika. Jawabannya adalah karena percaya Injil. Jelas di Galatia dibilang janji roh itu kita dapatkan karena kita percaya pada Injil. Janji Abraham dan janji roh karena percaya Injil. Nah, adakah kamu sebodoh itu? Diulangi lagi bodohnya. Kamu telah mulai dengan roh, kamu percaya Injil itu mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging sih? Menurut Paulus, melakukan dalam daging itu bukan soal dosa membunuh, mencuri, bukan. Tapi kembali kepada Taurat. Itu daging. Karena penyebab dosa adalah hukum Taurat, kata Paulus. Jadi ibaratnya kalau saya ibaratkan, waktu kayak nggak cukup, mudah-mudahan sampai sini saya belum bisa bahas lagi. Lanjut, dosa itu sudah ada dalam diri manusia. Itu seperti sebuah gelas, di dalamnya ada gula. Gulanya di bawah nggak kelihatan. Tapi hukum Taurat itu sendok dimasukin, diaduk di gelas itu, dosa naik. Jadi bukan hukum Taurat jahat, hukum Taurat baik. Yang jahat kita, manusia daging turunan Adam. Dalam kita ada dosa, tapi kita nggak sadar atau nggak mau mengakui. Hukum Taurat masuk, diaduk, dosa baru nongol. Udah nongol, baru kita bilang, saya butuh juru selamat. Nah, orang Farisi udah dosa nongol, nggak butuh juru selamat. Tahu, sombongnya minta ampun. Jadi jelas banget, jangan mengakhiri dengan daging. Di sini konteksnya adalah jangan kembali kepada hukum Taurat. Karena nanti pasti menghasilkan kedagingan, sekalipun hukum Taurat itu bagus, rohani. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat? Ini udah lebih lagi, melakukan mujizat, karunia-karunia roh di antara kamu. Berbuat demikian karena kamu melakukan Taurat atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil? Jawabannya sekali lagi apa? Karena percaya Injil, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ini waktunya habis, berarti paling gimana, Pastor Fandi? Mungkin selesaiin aja ya. Gitu ya, oke. Ya. Nah, kita lihat lagi ya, Galatia 3, 10-14. Karena semua orang, supaya teman-teman mengerti banget nih ya, semua orang loh, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Banyak nggak orang Kristen yang masih hidup di bawah pekerjaan Taurat, tanpa sadar mereka di bawah kutuk. Makanya mereka merasa gini, aduh ketika saya taat, saya rasa diberkati, Pastor.
Begitu saya rasa nggak taat, saya rasa dikutuki. Anda under the law. Sebab ada tertulis gini, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Bedakan dengan kedisiplinan dari Tuhan ya. Ini kutuk loh. Tuhan masih mendisiplin kita, kata kitab Ibrani, tapi ini kutuk. Kutuk sesuatu yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Makanya saya nggak pernah setuju khotbah bahwa Tuhan mendisiplin kita dengan penyakit, saya nggak pernah setuju. Karena di kayu salib segala kutuk Taurat termasuk sakit penyakit. Anda baca kutuk Taurat apa aja? Ulangan 28, 14 ucapan berkat, 54 ucapan kutuk. Itu kutuk Taurat. Termasuk demam, batuk kepialu, dan sebagainya. Itu masuk tuh di situ. Saya nggak bilang demam COVID ya. Nggak tahu demam apa itu, demam berdarah, demam apa ya. Tapi di situ masuk semua ucapan kutuk. Nah, karena kita percaya keselamatan kita, berkat kita adalah karena kita taat pada Taurat. Dasarnya nggak boleh itu. Sorry, ini radikal ya. Please jangan bilang saya sesat ya, saya hanya ngomong apa yang Paulus ngomong nih. Dan bahwa tidak ada, jelas nih garis bawahi, orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi lihat, dasar hukum Taurat ini, orang masih pakai dasar ini dalam kekristenan. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kalau gua taat, gua diberkati. Ini ayat 12 kita banyak tersandung. Dasar yang kita pakai masih Taurat. Padahal gini, Kristus telah, kata telah tuh ya, saya kasih gede, menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, kita orang Kristen ada di dalam siapa? Dalam Kristus. Berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Kita, bahasa asli bangsa kafir, kita di kafir, saudara. Hanya karena Kristus kita dapat berkat Abraham, bukan karena perbuatan baik kita. Sehingga oleh iman, tapi harus pakai iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, kalau Anda baca soal menerima roh di kitab Kisah Rasul, karena waktu nggak bisa ceritain aja, itu hubungan yang gini, dia memimpin kamu berbalik dari kejahatanmu. Jadi ternyata berkat Abraham jangan hanya satu sisi, gue diberkati, gue kayak Abraham. Nanti dulu, lu terima Roh Kudus, itu berbalik dari kejahatan. Berkat yang paling utama adalah kita bisa bertobat, berubah, menang atas dosa. Itu dia grace yang sejati. Baru berkat Abrahamnya. Tapi bukan karena ketaatan kita. Karena Kristus kita bisa taat. Makanya waktu Petrus nyembuhin orang sakit, orang lumpuh tadi saya cerita, mereka kaget. Terus Petrus bilang gini, kalian kira karena kesalehan kami orang lumpuh ini berjalan? Saya tanya, Petrus sama Yohanes hidupnya saleh nggak? Saleh pisan. Tapi mereka bilang, kalian kira karena kesalehan kami orang ini jalan? Tidak. Karena iman kepada Yesus dari Nazaret. Jadi mereka pengen bilang gini, gua bisa saleh juga karena iman dalam Yesus. Orang lumpuh jalan karena iman dalam Yesus. Kekudusan, orang lumpuh, orang sakit sembuh, semuanya pun hasil dari iman dalam Kristus. Bukan hasil usaha kita. Nah, Galatia 2:16 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya, garis bawahi kata hanya, jangan dimix, dicampur. Hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun, Paulus ngaku nih, dan dengan teman-teman Timotius dan lain-lain, telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan, cek baik-baik, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Radikal ya, makanya dia mau dilempari batu, mau dibunuh. Sama orang Kristen Yahudi bahkan. Bukan hanya sama orang Yahudi, orang Kristen Yahudi pun pengen bunuh dia. Dikiranya dia mengajak melawan Taurat. Padahal enggak. Paulus bicara kebenaran. Galatia 1:6-9. Aku heran. Oh, kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil yang masih mixture dengan taat Taurat, itu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, anatema. Terkutuklah dia. Ini double curse, ngeri sekali yang Paulus tulis dalam bahasa Grekanya, bahasa Yunaninya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saya merasa bersyukur sejak awal saya dari Buddha menjadi biksu, saya memberitakan Injil kasih karunia tanpa saya sadari. Karena gue nggak ngerti teologi dulu. Taunya hanya karena salib Yesus kita selamat. Dan saya beritain itu kemana-mana sampai ribuan orang di Maranatha.
puji syukur. Begitu di khotbah di gereja-gereja besar baru pernah dicap sesat. Padahal gue udah beribu-ribu bertahun-tahun khotbahin Injil yang sama. Nah, ini ngeri ya. Jadi kesimpulan kita ambil, keselamatan sejati gini. Karena kasih karunia melalui iman. Jangan dipisah, ya. Keselamatan palsu kasih karunia saja. Ekstrim kan? Tanpa melalui iman atau kembali pada hukum Taurat. Ini keselamatan palsu. Ya, padahal tadi Paulus bilang tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan Taurat, hanya karena percaya Injil. Nah, tapi kita mesti diingatkan sama Yakobus yang kelihatannya bertentangan tapi sebetulnya saling mengisi. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman ya tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Lihat Kak, Yakobus bilang gini, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Dua-duanya dibilang nggak benar. Karena yang benar adalah iman yang menghasilkan perbuatan. Kalau perbuatan terpisah dari iman, mati juga Paulus katakan. Segala yang kamu lakukan tanpa iman adalah dosa, kata Paulus. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi nggak bisa dipisah iman dan perbuatan itu. Ya, iman yang benar, ini saya simpulkan, pasti menghasilkan perilaku yang benar. Sebaliknya, tidak semua perilaku yang benar hasil iman yang benar. Saya dulu mau jadi biksu, kelihatannya taat. Paulus bilang dalam Filipi 3, aku mentaati Taurat tanpa cacat. Perilaku dia benar. Tapi dia bilang apa? Apa yang dulu kau anggap keuntungan, kau anggap rugi. Demi pengenalan akan Kristus, semua kau anggap sampah. Supaya aku berada di dalam dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena taat kepada Taurat. Tapi karena kebenaran oleh karena kepercayaan yang dia anugerahkan. Jadi jelas tidak semua perilaku benar. Anda lihat biksu, orang muslim, orang Buddha yang baik, nyumbang beras berapa ton. Waduh, hebatnya mereka tuh, banyak orang Kristen kecewa lihat pendetanya jadi batu sandungan, lihat jemaat gitu, dia tertarik. Lalu dia jadi mualaf, dia jadi pindah jadi Buddha, jadi karena lihat orang Kristen batu sandungan. Dia pikir perilaku benar itu berarti itu benar. Belum tentu perilaku benar hasil iman yang benar. Makanya akulah jalan kebenaran hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Enggak ada orang perilaku benar bisa masuk surga tanpa Yesus. Tapi kalau iman yang benar pasti menghasilkan perilaku yang benar. Saya ibaratkan pohon, akarnya itu Kristus. Buahnya pasti benar kalau akarnya Kristus. Kalau akarnya yang lain, hukum Taurat, nggak bisa. Kelihatannya benar kayak Paulus kan, tapi dia sadar, sampah semua ini hanya dari luar tak bercacat. Ya. Nah, kita lihat di sini, kalau kedua bilang berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus, bertambah teguh dalam iman. Sekali lagi, iman yang mesti dipelihara, diajarkan. Iman yang diajarkan. Ya. Jangan mau ditawan yang tidak dengan filsafat palsu dan sebagainya, tidak menurut Kristus. Hanya di dalam dia seluruh kepenuhan Allah ada, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Ingat, dia selalu bicara soal justification dan status Anda. Kamu telah dipenuhi dalam dia. Ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Bukan karena Anda mengasihi, tapi dia dulu memampukan Anda. Roma 6, sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu jadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa pada pengudusan. Jadi pengudusan, hidup benar, sanctification, itu dampak atau hasil dari akar. Akarnya justification. Kristus, grace. Akarnya bukan kemampuan kehebatan kita. Ya, ada bisa perpuluhan, bisa berdoa, itu akarnya karena grace. Jangan merasa itu supaya aku, tidak, itu karena Kristus. Ya. Terakhir, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih-Nya ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi ini bicara predestination, pemilihan sebelum dunia dijadikan. Alkitab bilang gini, semua pemilihan itu jangan keliru, karena ada orang yang mengajarkan pemilihan itu pribadi, dan sekali Anda dipilih, Anda sekali selamat tetap selamat. Oh tidak. Pemilihan itu adalah di dalam dia Allah telah memilih kita. Hanya di dalam Kristus, saya ibaratkan perahu. Perahu itu Kristus. Selama Anda ada di dalam perahu, terhubung dengan nakoda kapal, yaitu Yesus, Anda selamat. Tapi kalau Anda keluar dari perahu, Anda selamat nggak? Entah. Jadi keselamatan kekal itu hanya terhubung dengan si perahu dan si nakoda kapal, yaitu Yesus. Dari perahu itu kita berteriak, siapa yang mau bertobat, percaya Yesus, bertobat, percaya Yesus. Orang naik ke perahu. Selama dia di dalam perahu, dia selamat. Itu maksudnya Allah memilih kita. Dan kita itu berarti apa? Tubuh Kristus. Bukan single person, satu pribadi demi pribadi akan selamat, selama-lamanya selamat. Tidak.
Selama Anda terhubung dengan si perahu, si tubuh Kristus, dan kepalanya gereja adalah Yesus, baru ada selamat. Dan buahnya gini, supaya kita kudus dan tak bercacat. Selalu lihat dari buahnya. Orang bisa ngomong selamat-selamat, gue dalam kasih karunia, buahnya ada nggak menang atas dosa? Menang atas dosa itu buah paling hakiki, bukan tanda mujizat. Menang atas dosa, baru secondly tanda mujizat. Ya, dan dikatakan oleh Yesus Kristus. Jadi selalu terhubung dengan nakoda kapal dan kapalnya. Yesus Kristus dan kapal keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih ya Pastor Yogi. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya mungkin beberapa kita mendengar masih banyak kebingungan. Jadi minggu depan memang kita ingin banyak tanya jawab, saudara, karena mungkin ya ada banyak isu-isu yang banyak di sekitaran Grace ini, saudara ya. Ya, tadi dikatakan ada 2 kesimpulan yang saya ingin tekankan. Yang pertama, bahwa hati-hati dengan istilah one safe, always safe. Kita enggak di situ, saudara. Tapi juga kita harus hati-hati bahwa keselamatan kita itu bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia. Dari kasih karunia yang kita terima Yesus yang di dalam kita, ya, inside us, itu yang akan membuat kita keluar. Outside-nya itu adalah buah-buah kehidupan. Itu yang disebut dengan mengerjakan atau ketaatan iman kita, saudara. Jadi 2 sisi ini harus seimbang, dan kita GBI ada di keseimbangan ini, saudara. Jadi saya ingin kita belajar, saudara, bahwa kasih karunia itu ya kita penuh dengan kasih karunia, tapi sisi lain kita harus belajar bahwa buah daripada kasih karunia itu adalah sanctification. Kita meresponi kasih karunia itu dengan memilih kebenaran, ya saudara, di dalam kehidupan kita. Kalau ada pertanyaan minggu depan, Pastor Yogi akan masih bersama kita, karena mungkin dalam praktek sehari-hari kita perlu juga banyak hal yang mungkin ditanyakan. Terima kasih sekali lagi, Pastor Yogi sudah bersama kita. Saudara, mari kita tutup malam hari ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu menjadi berkat bagi kami. Sekalipun mungkin banyak hal bahkan belum mengerti, tapi biarlah firman-Mu itu tertanam dalam kami, Tuhan, dan kami biar firman-Mu itu terus berkembang, berbuah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, pelayanan, apapun dikerjakan, Tuhan sertai. Terima kasih malam hari ini, Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan akhiri, kami kembali ke kehidupan kami masing-masing. Kami akan akhiri Zoom meeting malam hari ini. Kami angkat tangan kami, membuka hati kami. Dan saudara kasih Tuhan, saya terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Terima kasih, saudara. Pastor Fandi. Thank you. Jadi minggu depan semua. tolong persiapkan pertanyaan saudara, kita bisa belajar sama-sama lagi. Selamat malam, saudara. Ya, Thank you. Thank you, Jason. Thank you semua. God bless you all. Bye.